Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت قراءة القرآن تقربا إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يشعر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubihi wa alaiha
ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ini sholawat sipa sebagai sholawat pengobatan baik penyakit lahir maupun batin. Silahkan Anda untuk selalu membaca sholawat sipa maksimal 40 kali selepas sholat fardu ataupun selepas sholat sunat ya. Dan sebelum sholat sipa kita bacakan dulu surah Al-Fatihah 40 kali ya bacaan. Nah, insya Allah berbagai macam penyakit baik lahir ataupun batin akan Allah segera sembuhkan ya. Jadi kita baca dulu Al-Quran surah Al-Fatihah 40 kali dan sholawat sipa 40 kali. Kita harus optimis dalam hati kita akan kesembuhan penyakit baik buat diri dan juga keluarga, anak dan orang lain juga ya. Mudah-mudahan dengan bacaan surah sipa ini kita yang pertama sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah karena kita gemar, rajin, sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala memang sebagai orang yang mengaku diri hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ditimpakan musibah, apabila kita ditimpakan penyakit, karena memang penyakit adalah minallah, dari Allah asalnya datang. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit insya Allah ada obatnya. Ya, kita pertama rajin berdoa ya, kemudian juga baca Quran surah Al-Fatihah 40 kali dan 40 kali juga sholawat sipa. Tapi kita harus didasari dengan keyakinan dalam hati kita, optimis, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan penyakit tersebut. Bila mana kita sudah berusaha ya, berdoa dan berusaha sudah semaksimal mungkin, bagaimana sikap kita terhadap penyakit ini? Tentunya kita harus kembalikan farduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, ataupun kita harus mengembalikan masalah ini hanya kepada Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang terakhir, kita setelahnya
berdoa, berusaha semaksimal mungkin, berobat ke sana kemari, baca sholawat syifa dan juga surah Al-Fatihah 40 kali, tapi tetap masih kita belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala nilai bacaan Qur'annya, nilai bacaan sholatnya tidak akan hilang. Ya. Tetap kita harus tabah, sabar menghadapi ujian ini. Ya. Dan kita kembalikan kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bila mana aja menjemput kepada kita, ya, ataupun kepada siapa saja yang sakit, karena didasari dengan sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dijamin dengan sawarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya 3 kali saja bacaan sholawat syifa ya. Itu. Dan silahkan untuk terus digemakkan, dibacakan sholawat syifa. Jangan keras-keras kalau di rumah ya, cukup saja kita bersama keluarga atau secara pribadi mengobati diri pribadi, baca sholawat syifa 40 kali, dan sebelum sholawat syifa baca Fatihah 40 kali. Ditiupkan setiap bacaan selesai ke air yang ada di dalam botol ini ataupun dalam gelas. Insya Allah ya, dengan izin Allah penyakit kita akan sembuh. Hanya dengan izin Allah ya. Oke. Tapi kita syarat yang memang lebih utama, kita harus bersih dosa dulu kepada Allah. Tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada semua manusia. Kita harus taubatan nasuha dulu sebelumnya istighfar dulunya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Coba pilihlah waktu tobat ketika malam hari datang. Orang lain sudah pada tidur di keheningan malam, kita bangun sholat tahajud dulu dan kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, insya Allah kita bisa meneteskan air mata. 1 tetes 2 tetes air mata yang kita teteskan karena kita istighfar kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka itu akan menjatuhkan dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Jikalau dosa yang kecil ditumpuk-tumpuk tiap hari demi hari, tiap waktu demi jam dan lain sebagainya, akan menjadi besarlah dosa tersebut. Tapi Allah kan lautan hampura, Allah lautan pangampura. Asal kita mau beristighfar, mau taubat dengan taubatan nasuha, tidak akan kembali lagi ke jalan dosa yang sama, maka Allah akan mengampuni dosa kita walaupun dosanya sebesar buih di lautan, walaupun dosanya sebesar gunung, maka Allah tetap akan mengampuni dosa kita asalkan kita dengan niat meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa kita, dan kita bisa meneteskan air mata ya. Karena dengan tetes air mata 1, 2, 3 sampai banyak itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan Allah ampuni dosa kita. Rupanya sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Dan kami doakan mudah-mudahan yang lagi sakit, baik ringan, sedang ataupun berat, semoga Allah cepat menyembuhkannya. Dan juga mudah-mudahan
yang sudah melaksanakan ujian cepatnya mendapatkan predikat lulus ya, dan juga yang belum berjodoh mudah-mudahan Allah memberikan pasangan yang terbaik, dan juga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah, dan juga kita mendapatkan penerangan di dalam kubur kita nanti ya bila maka kita sudah meninggal dunia, karena kita sering mendengarkan, sering membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran kalamun qadimun ya, kalam Allah, firman Allah yang qadim ya. Jadi baca Al-Quran al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah berpahala bila mana kita membacanya. Bahkan mendengarkan pun itu mendapatkan pahala ya. Rupanya sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya pagi, siang, sore dan malam hari tentunya. Insya Allah keinginan kita akan terkabul, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita berdoa dan berusaha ya. Dan juga cita-cita generasi muda baik yang masih sekolah atau kuliah cepat tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun presidennya mudah-mudahan Allah memberikan selalu hidayah dan taufik kepada pemimpin bangsa dan negara. Mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui. Mudah-mudahan kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang dicintai oleh rakyat, semua rakyatnya. Pemimpinnya suka kepada rakyatnya, pun rakyatnya pun suka mencintai kepada pemimpinnya ya. Dan juga mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang wa rabbun ghafur, penuh dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan negara yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjauh, akan terhindar dari yang namanya bencana-bencana atau peringatan dari Allah yang serba maha. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like ya, yang sudah memberikan itu, ada yang tadi berterbangan ya, love ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsana jaza. Mudah-mudahan menjadi kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat tinggal. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan bersama Yayang Yayas. Terima kasih yang sudah ikut gabung bersama live di Breaking News. Goodbye.